Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah anak-anak hebat, hari ini bisa bertemu lagi dengan Bu Tuti dengan materi yang baru, yaitu tentang riba. Kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian riba. Riba menurut bahasa adalah penambahan atau kelebihan, sementara menurut istilah, riba adalah penambahan atau kelebihan dalam tukar-menukar sesuatu yang sejenis yang dapat memberatkan salah satu pihak. Mengenai hukum dan dalil tentang larangan riba. Semua agama samawi melarang praktek riba karena dapat menimbulkan dampak negatif terutama bagi si peminjam. Mengenai dalil tentang riba, salah satunya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi dari dalil tersebut sudah jelas bahwa riba hukumnya adalah haram. Terkait dengan riba, ada tentang bunga bank dan hukumnya. Mengenai bunga bank, pengertiannya adalah kelebihan pengembalian dana dari modal pokok yang telah ditentukan oleh bank sebelum akad. Perbedaan mendasar dari riba dan bunga bank adalah bahwa riba diperuntukkan pinjaman yang bersifat konsumtif, sedangkan bunga bank untuk pinjaman yang bersifat produktif. Mengenai hukum bunga bank, terdapat perbedaan pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan bunga bank adalah haram karena merupakan riba nasi'ah. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Zahra, Abul A'la al-Maududi, dan Muhammad Abdu. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa bunga bank adalah halal karena tidak berlipat ganda. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad Hasan, pendiri dan pemimpin pondok pesantren Bangil. Sementara pendapat ketiga mengatakan bahwa bunga bank termasuk subhat, belum jelas halal dan haramnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Alasan diharamkannya riba. Beberapa alasan diharamkannya riba antara lain, yang pertama, riba dapat menimbulkan permusuhan batin baik langsung maupun tidak langsung. Riba menimbulkan mental pemboros, malas, cukup mengandalkan bunga dari uang yang beredar. Yang ketiga, riba merupakan salah satu bentuk penjajahan peminjam kebanyakan peminjam yang kebanyakan miskin, sehingga mempunyai hak seperti yang mampu yang meminjamkan uang. Macam-macam riba, yang pertama adalah riba fadli, yaitu tukar menukar barang yang sejenis dengan takaran atau ukuran yang tidak sama. Contohnya 2 kilo beras pulen ditukar dengan 2 kilo beras perak. Nah, cara menghindari riba fadli ada 3, yaitu tukar menukar barangnya harus sama, timbangannya harus sama, dan diserah terima saat itu juga. Yang kedua adalah riba qardi, yaitu utang piutang dengan syarat di awal ada bunga bagi yang memberi pinjaman. Contohnya, Lia memberikan pinjaman 500.000 ke Lina. Saat mengembalikan, Lina harus mengembalikan 700.000 dalam waktu 1 bulan misalnya. Nah, 200.000-nya itu kelebihannya disebut dengan riba. Yang ketiga adalah riba iadi, adalah perbedaan tempat atau berpisah sebelum timbang terima. Contohnya, seseorang membeli barang, setelah dibayar si penjual langsung pergi, padahal barang belum diketahui keadaannya oleh si pembeli. Yang keempat adalah riba nasi'ah, penukaran barang dengan barang lain yang pembayarannya dilakukan secara utang dan disyaratkan dibayar lebih saat pengembalian apabila melalui jatuh tempo. Misalnya, Leni minjam uang 1 juta pada Roy dengan tempo 1 bulan. Jika 1 bulan tidak bisa bayar, maka kelebihannya misalnya 1 bulan itu 50.000. Jika tidak bisa bayar di bulan pertama,
maka selanjutnya untuk bulan selanjutnya bunganya itu akan bertambah menjadi 100.000. Bulan selanjutnya tidak bisa bayar juga, lalu menjadi harus membayar penambahannya 150.000. Nah, begitu selanjutnya. Manfaat diharamkannya riba ada 3. Yang pertama bagi rentenir atau pemilik uang. Manfaatnya adalah yang pertama, rentenir itu bisa selamat dari sifat serakah atau tamak terhadap harta yang bukan haknya. Yang kedua, terhindar dari sikap hidup malas karena hanya mengharapkan bunga yang dipinjamkan. Ketiga, terhindar dari perbuatan aniaya karena memeras kaum yang lemah. Manfaat diharamkannya riba bagi orang yang meminjam adalah yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang. Kedua, selamat dari pemerasan yang dilakukan oleh rentenir. Ketiga, selamat dari ancaman Allah dan laknat Rasulullah. Manfaat yang diharamkannya riba yang ketiga adalah untuk kedua belah pihak, yaitu bagi yang meminjam dan bagi yang meminjamkan, yaitu dapat terjalinnya hubungan kasih sayang sehingga dapat menimbulkan sikap hidup gotong royong. Demikianlah materi yang Bu Tuti sampaikan, semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil manfaat dari materi yang diberikan dengan menerapkan hidup sederhana dan menjauhkan diri dari riba. Demikian yang Bu Tuti sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.